Nah, ini jangka waktu teman-teman ya. Jangka waktu pemeriksaan secara sederhana ya. Nah, pemeriksaan di sini itu yang ada di dalam layar ini itu adalah pemeriksaan dalam proses pengujiannya ya, antara SP2 tadi ya, antara SP2 tadi sampai dengan SPHP tadi. Nah, kalau misalkan jenis pemeriksaan itu adalah jenis pemeriksaan kantor ya, dan pemeriksaannya itu adalah untuk menguji kepatuhan, karena pemeriksaan itu ada dua ya, untuk menguji kepatuhan dan untuk menguji tujuan lain. Nah, kita lebih fokus belajar ke ini nih, ke pemeriksaan lapangan dan dari pemeriksaan pengujian kepatuhan sebagaimana tadi itu di pasal 29 dan pasal 31 ya. Jadi untuk menguji kepatuhan wajib pajaknya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan lapangan itu durasinya itu 6 bulan, nah itu bisa diperpanjang maksimal 2 bulan. Gitu ya. Kalau pemeriksaan kantor, dia itu 4 bulan, perpanjang maksimal 2 bulan. Itu. Nah, ini nanti teman-teman barangkali bisa merefresh kembali ya. Kalau mau melihat dasar hukumnya nanti bisa dilihat. Tadi sebagaimana saya sampaikan, itu ada di PMK yang terbaru itu di PMK 18 2021. Ini secara keseluruhannya. Kalau kita mau melihat secara keseluruhannya. Jadi jangka waktu pengujiannya tadi ya, jangka waktunya itu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan, sejak wajib pajak datang memenuhi panggilan, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan tadi ya. Jadi jangka waktunya. Jadi kalau misalkan ternyata SPHP itu disampaikan melebihi waktu jangka waktu pengujian yang sudah ditetapkan, ya, waktu utama ataupun waktu tambahan, maka secara formil hasil pemeriksaan itu bisa dikatakan cacat gitu ya. Bisa dikatakan cacat ya, tidak sesuai dengan prosedur ya. Itu nanti kalau misalkan mau digugat gitu bisa. Nah, kemudian dari SPHP ya, dari SPHP ke LPH, laporan hasil pemeriksaan gitu ya, itu jangka waktunya adalah 2 bulan. Nah, 2 bulannya itu sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dari SPHP 7 hari tanggapan tertulis ya. Nah, dari SPHP ini 7 hari nanti balasannya tadi itu. Kalau misalkan mau diperpanjang ada batas waktu 3 hari. Nah, nanti setelah SPHP, tanggapan SPHP dari wajib pajak itu telah sampai ke pemeriksa pajak, itu dalam waktu 3 hari pemeriksa pajak harus membuat yang namanya undangan pemeriksaan akhir. Ya, tadi itu close conference ya. Nah, pembahasan akhir ini nanti akan dibahas tuh terkait dengan risalah pembahasan. Nah, ketika risalah pembahasan tuh nanti mencantumkan tuh mana yang dasar hukumnya, posnya apa saja, kemudian yang disepakati itu mana. Nah, yang belum disepakati itu apa misalkan mau mengajukan dengan tim QA tadi ya, quality insurance ya, itu boleh. Nah, itu bisa diajukan 3 hari setelah ditandatangani risalah pembahasan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang setuju, tadi kan ketika kita pembahasan akhir itu kan nanti di risalah pembahasan itu di bawah gitu, itu ada checklist gitu. Apakah kita mau mengajukan ke tim quality insurance atau tidak gitu ya. Tapi kalau tidak ya berarti langsung nanti ada untuk langsung penandatanganan BA gitu ya. Kalau misalkan tidak ada QA berarti dari risalah ini langsung penandatanganan BA, berita acara hasil pemeriksaannya. Nah, dari situlah nanti akan ada laporan hasil pemeriksaan. Itu kalau misalkan tidak ada sesuatu persengketaan gitu ya. Tapi kalau ada yang belum klop dengan dasar hukum, nah nanti bisa mengajukan IE ini. Tapi teman-teman harus ingat nih, batasnya cuma 3 hari IE ini. Jadi nggak boleh lewat. Kalau lewat ya nggak bisa begitu ya. Kalau lewat nanti ya akan ada panggilan untuk penandatanganan berita acaranya. Misalkan tidak setuju ya disampaikan aja tidak setuju. Ya karena kan bisa jadi kita menolak kan ya, menolak apa yang ada di dalam hasil pemeriksaan ya nanti kita akan tempuh jalur hukum berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambaran nanti teman-teman
perlu refresh kembali. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah dari SPHP ya, dari atas SPHP sampai dengan LHP ini, ya, jadi dari SPHP sampai dengan LHP ini tidak boleh lebih dari 2 bulan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata lebih, ya itu berarti secara formilnya berarti pemeriksaan itu pemeriksaan itu cacat gitu ya. Nah, kecuali nanti memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan ditangguhkan itu karena ada bukti permulaan atau apa, itu nanti bisa dipelajari di dalam PMK 17 2013 Junto PMK 18 tahun 2021 tadi kalau nggak salah ya. Itu kan teman-teman. Jadi prosedurnya itu benar-benar harus kita pahami sehingga kemudian kita benar-benar bisa memastikan proses pemeriksaan itu sudah sesuai, dan yang paling penting juga kita memahami terkait dengan isu materinya ya. Selain secara prosedurnya kita pahami, tapi kita juga harus bisa memahami isu materi pemeriksaannya. Tapi kalau misalkan pemeriksaan itu materinya kadang-kadang ada pemeriksaan yang cuma pos tertentu, misalkan PTN, ada juga pemeriksaannya itu posnya pos all tax ya, jadi semua jenis pajaknya itu diperiksa, bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau semua kayak begitu kan artinya kemampuan kita untuk memahami semua semua bidang perpajakan itu harus benar-benar total